Bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Yunani Perjanjian Baru. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita berkaitan dengan penerjemahan kalimat bahasa Yunani yang masih menyinggung topik tentang autos, heauton, allos, allelos, dan imperfect daripada emi. Mari kita lihat contoh yang akan kita terjemahkan di sini. Contohnya adalah ini, sangat sederhana sekali. Ete oun diakonoi tou lau. Perhatikan kata oun seperti biasa sama dengan kata gar, sama dengan kata de, tidak pernah ditulis untuk di awal sebuah kalimat. Selalu ditulis di bagian yang kedua. Itu adalah ciri khas mereka. Apakah ada di sini kata kerja? Kata kerjanya sebenarnya tidak ada. Yang ada adalah linking verb, yaitu kata ete. Nah, ini adalah imperfect daripada emi. Nah, perhatikan imperfect daripada emi, kita harus turunkan dia. Ete, imperfect indikatif, second plural dari kata emi, artinya you were. Di sini ada masculine nominative, plural. Tapi karena ada di sini emi, maka dia lebih kuat daripada nominatif ini. Jadi di sini ada subjek. Bukan ini subjeknya. Di ete ini ada subjek. Maka kita terjemahkan demikian. Therefore you were servants of the people. Dalam bahasa Indonesia tentu bisa kita terjemahkan dengan mudah. Oleh karena itu kamu sekalian dulu adalah pelayan-pelayan manusia atau pelayan-pelayan orang atau hamba-hamba orang. Mudah ya untuk menerjemahkannya. Hanya perlu pengamatan kita dan perhatikan baik-baik, pasti Anda bisa menerjemahkannya. Tidak perlu takut dengan bahasa Yunani. Hanya semakin sering Anda lihat, semakin sering Anda coba, Anda pasti bisa untuk menerjemahkannya. Tentu teruslah belajar, perhatikan contoh-contoh yang sudah ada sebelumnya, contoh-contoh yang akan kita lihat berikutnya. Semua itu akan membantu kita semakin maju, semakin berkembang dalam pelajaran bahasa Yunani. Latihan membuat seseorang itu semakin sempurna. Jikalau Anda sudah mampu, buka langsung Alkitab bahasa Yunani Anda sendiri. Dan tentu nanti ada saatnya bagi kita untuk melihat contoh-contoh yang ada di dalam Alkitab. Dan kita perlu juga nanti melihat bagaimana cara membuat diagramnya, bagaimana kita bisa menafsirkannya, dan sebagainya. Bukan hanya menerjemahkan. Ingat, tujuan akhir kita belajar bahasa Yunani bukan agar bisa menerjemahkan. Kalau ada orang mengatakan agar bisa menerjemahkan, itu namanya sia-sia belaka. Tujuan kita bukan hanya untuk menerjemahkan. Tujuan kita itu adalah langkah awalnya memang harus bisa menerjemahkan. Tapi tujuan akhir daripada semuanya adalah bagaimana kita bisa menafsirkan daripada firman Tuhan, melihat dari bahasa Yunani. Kalau cuma hanya menerjemahkan saja, semua orang juga bisa pergunakan semua tools yang ada, pasti bisa menerjemahkannya. Apakah kita bisa mengerti maksud daripada apa yang disampaikan dalam bahasa Yunani? Kita belum tentu. Jadi tujuan akhir kita adalah agar kita bisa mengerti maksud Tuhan di dalam bahasa Yunani. Sampai ketemu kembali untuk pelajaran selanjutnya. Terima kasih.